gitu. Mau makan bakso nggak? Baru segini doang ya. Masa ini apa ini message? Tapi Hose nggak nyalain ini juga. Nggak nyala. Iya, dia nggak nyalain ini nih. Iya, si hostnya. TP-nya. Assalamualaikum Bu Amana. Waalaikumsalam. Pak Fahmi. Bu Eni, Bu Faiza. Halo. Iya. Link yang baru udah disebarkan yang PKO 19 belum ya? Belum, Pak. Oh belum. Perlu kita sebarkan lah ya. Oh iya, silakan, Pak. Bukan adminnya kan? Bukan Pak Fahmi kan? Pak Fahmi ya? Kami kurang tahu, Pak. Kalau saya sih di situ sih host, tapi saya nggak tahu bagaimana ya. Iya. Ya. Oke, saya teruskan aja. Iya, silakan. Kalau siang suka nemenin Abi tidur di sini. Bahan nih. Mana? Yang tadi bener matiin, udah masih ada suara orang. Ya udah ngechat dia aja. Oh yang tadi masih jalan gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo, waalaikumsalam. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kita mulai atau bagaimana ini? Pak Fahmi ya hostnya. Oke. Iya. Ini saya akan kemana? Ke Bu kemana dulu? Pemateri Pak Irfan. Pak Irfan belum masuk juga ya? Pak Irfan belum masuk. Beliau itu inti malam ini. Iya benar. Ya. Bu Eta belum masuk ya Bu Eta? Iya belum. Tunggu dulu aja. Iya. Kita tunggu aja. Pak Fahmi Banjar juga ya, Pak Fahmi. Kalsel juga ya? Kalsel. Kalsel juga, iya. Kalsel semua. Bu Eta nampaknya Pontianak Pak ya? Kabar ya? Satu provinsi berarti sama. Satu provinsi nampaknya, iya. Sama Pak Adi. Ya. Ini lagi dikit ayah. Pelanin lagi dikit. Pelanin lagi dikit ayah. Ini khawatirnya Pak Adi nanti belum apa-apa kita habis lagi waktunya nih. Iya, Pak intinya itu Pak itu. Iya. Materi itu. Kan tadi settingannya kan 5 tadi. Iya. Belum mau acaranya kan. Iya. Pernah gitu. Ya kita dikasih dia aja. Ini ada tuh lihat.
HP. Lah, sama main Allah insya Allah. laptop nih kan laptopnya habis sih. Ya, kami dulu dah. Anh nào anh có ta tiêu thế đó. Đây có rồi. Mày hả? Lá cùng non hả? Oke, Pak Irfan sudah join nampaknya. Bisa kita mulai aja, Pak Fahmi. Saya ke Ibu Amanah ya. Oke. Udah 9:08. Oke, kepada Ibu Amanah, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo, ayo. Pak Irfan belum nyambung. Oh? Ada di nyaring deh. Nanti deh. Nanti ada lagi orang ada dena. Pendek ya? Sudah masuk belum? Udah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sudah bisa. Baik. Kita nggak ada. Kenapa kita nggak ada? Abis, api aja. Sore tadi. Gimana Pak Irfan? Udah siap? Sip. Sudah, Pak. Oke, mantap. Oh, ya, oke. Kita mulai saja. Oke, kita mulai saja. Bu Amanah silahkan buka. Assalamualaikum ya ahli ya husi.
Silakan. Hostnya Bu Amanah, silakan. Ini belum masuk ya Pak? Oke, iya, Ya sudah. sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam jumpa, salam kenal terhadap semua peserta dalam seminar melalui pada kesempatan kali ini. Kami selaku host Amanah Sriwigati dari R Al-Fatah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar melaksanakan atau membuat suatu acara seminar melalui web. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang pembuatan berita atau bagaimana teknik-teknik cara pembuatan berita, yang mana teknik-teknik pembuatan berita sangat kita sesuatu yang sangat urgen atau perlu sekali untuk kita ketahui, di mana pada era sekarang berita adalah salah satu yang wajib atau sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Semua akan dapat kita lihat atau kita ketahui dari pemberitaan yang ada di media. Salah satunya insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas teknik-teknik tentang berita yang insya Allah akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada moderator. Sebelumnya marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Ya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh host tadi Bu Amanah, kita malam ini akan membahas tentang bagaimana tentang menulis berita yang baik. Nah, sumber kita pada malam hari ini adalah sudah tidak asing lagi. Beliau sudah banyak pengalamannya di bidang penulisan berita, yaitu Bapak Irfan Abdurrahman, Sarjana Teologi Islam. Beliau adalah pernah bekerja di reporter di harian terkemuka nasional, yaitu Harian Republika. Selain itu juga beliau juga di Radio Albanis Bandung, dan tentunya juga di majalah ISI Live. Bagi Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti ISI Education, tentu juga tidak asing lagi dengan ISK, ya. Kepada Bapak Irfan Abdurrahman, kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru semua dan seluruh peserta. Jadi berbicara berita ini mungkin menjadi sesuatu yang penting, karena mungkin nanti dari Bapak Ibu setelah menjadi guru mungkin tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi wakamat humas. Nah, ini biasanya sangat penting. Yang pertama perlu coba saya jelaskan, langsung saja ke sebentar. Sudah muncul ini materinya? Ya, Sudah. sudah. Oke. Jadi sebelum kita masuk mengenai dasar-dasar teknik penulisan berita, saya akan coba jelaskan dulu sebenarnya apa itu berita. Jadi berita itu adalah suatu laporan tentang kejadian-kejadian yang menarik. Oleh karena itu, yang melaporkan sering disebut reporter karena dia melakukan reportase atau memberikan laporan, atau sering juga disebut dengan wartawan. Nah, apa saja unsur dari berita ini? Yang pertama, harus ada kejadian atau peristiwa, kemudian
dibuat atau dilaporkan di media massa. Kalau kita di sekolahan mungkin bisa di situs sekolah ya. Ya. Kemudian juga harus ada pembaca, pendengar atau bisa. Ya. Kemudian ini tidak jauh berbeda. Nah, berita sendiri memiliki pergeseran makna. Apa? Pada zaman dulu mungkin bagi orang pada saat 20 tahun yang lalu melihat gajah kelaparan itu menjadi suatu isu atau suatu berita yang sangat menarik untuk diangkat. Akan tetapi kalau untuk zaman sekarang mungkin lebih fokusnya ke bagaimana pencegahan kepunahan, kan fokus kepada kelaparannya. Kadang itu juga terjadi pergeseran. Nah, kemudian saat ini biasanya sih beberapa media massa itu melihat sesuatu itu layak atau tidak diberitakan, lihat dari kejadiannya menarik atau tidak. Kalau anjing menggigit manusia mungkin itu biasa. Jadi kita sering menyebutnya sense of news-nya. Sense-nya itu kita seorang pewarta ataupun seorang humas harus melihat. Misalkan ada 2 kejadian. Yang pertama kecelakaan beruntun, kemudian satu lagi pembagian sembako. Nah itu biasanya kalau dalam kondisi seperti itu kecelakaan beruntun akan lebih diutamakan. Kenapa? Karena di situ lebih banyak yang bisa kita bantu untuk segera ditolong dari korban-korbannya. Ya, lanjut. Ini tidak jauh berbeda, sama saja. Nah, apa saja unsur dari berita ini? Nah, dia tuh sebenarnya 5W 1H. Ya, what, who, apa yang terjadi. Jadi biasanya apa yang terjadi itu kejadiannya apa. Dan who itu siapa yang terlibat dalam kejadian tadi. When itu kapan. Where itu di mana kejadiannya. Biasanya lokasinya, TKP-nya di mana nih. Kemudian why itu biasanya kalau misalkan dari suatu kejadian tuh misalkan modus operandinya apa, kemudian latar belakang kejadiannya apa, dan how itu lebih ke harapan. Nah biasanya kalau untuk kita memulai menulis itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Ada yang depth news ini lebih ke laporan yang kompleks atau mendalam. Atau misalkan kalau Bapak Ibu dulu pernah melihat bagaimana Republika memberitakan terkait poluan berjilbab, itu kita sering beritakan tuh. Nah itu biasanya depth news. Jadi kita mengulang kembali, merunning kembali untuk memperdalam isunya itu adalah poluan berjilbab. Kemudian selanjutnya ada lagi presisi, jurnalisme presisi. Nah biasanya ini untuk mengejar objektivitas dan ketepatan dari satu berita, untuk menggunakan penelitian sebagai salah satu alat untuk menyajikan objektivitas dan ketepatan. Seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya sendiri yang pertama harus tepat, berimbang, jelas, dan aktual. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lebih baik untuk ada tanya jawab. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, mungkin itu sekilas dari Bapak Irfan. Mungkin di antara audien Bapak Ibu sekalian akan ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan, silahkan. Ini boleh bertanya Pak? Iya silahkan Pak Fahmi. Enggak. Saya mau tanyakan sama Pak Irfan. Yang satu dimatikan apa ya? Yang kira-kira itu bisa? Oh iya, oke. Storing ya. Iya. Produk jurnalistik yang seperti apa yang kira-kira itu cocok untuk dunia pendidikan saat ini Pak? Dan
bagaimana membuat berita itu masuk sebagai kategori produk membuat sebuah berita yang merupakan produk jurnalistik. Kira-kira itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Silahkan Pak Irfan, bisa langsung ditanggapi atau mungkin ada pertanyaan lain? Halo Pak Irfan. Iya. Berita yang bagaimanakah yang bisa kita angkat di dalam dunia pendidikan dan bagaimana itu merupakan yang bisa dikatakan produk jurnalistik yang relevansinya dengan dunia pendidikan? Silahkan Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Ya, nampaknya Pak Irfan sedang ada keperluan. Ada jaringan mungkin terputus atau bagaimana? Pak Irfan, masih connect? Halo Pak Irfan. Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Pak Irfan. Nampaknya Pak Irfan sedang jaringannya atau bagaimana ini tidak ada koneksi. Halo Pak Irfan. Pak Irfan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya jaringan dari Pak Irfan atau koneksinya mungkin terputus. Kadang kita ya di dalam dunia pendidikan itu Bapak Ibu sekalian ya, yang bagaimanakah yang bisa kita angkat? Kira-kira apa ya Bapak Ibu sekalian? Misalkan di tengah pandemi ini kan bisa kita angkat. Namun yang bagaimanakah yang dimaksudkan mungkin menurut Pak ya tadi Pak Fahmi tadi yang bisa diangkat sebagai produk jurnalis gitu kan. Ya. Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Ya, silakan Pak Irfan. Pak Irfan masih bisa mendengar? Halo, Pak Irfan. Bapak Ibu sekalian, halo Pak Irfan, nampaknya dah connect kembali. Bapak Ibu sekalian, ya, jaringan Pak Irfan nampaknya putus nyambung. Kita perlu sumber langsung gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga tidak bisa
meraba-raba misalkan berita-berita apa saja yang bisa menjadi produk jurnalis. Ya, kita sih mohon maaf basic saya sebagai sains matematika, jadi ya masalah produk-produk berita itu yang kaitannya dengan saat ini kan, dan yang tidak bisa juga bisa memastikan apakah itu semoga produk berita dan dapat dikarenakan produk jurnalistis ya gitu. Halo Pak Irfan. Baik Pak Irfan, nampaknya koneksinya terputus. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kadang tadi disinggung Bapak Ibu sekalian ya, di sekolah atau di madrasah ya kita tentunya ada yang namanya wakahumas. Wakahumas itu juga merupakan corong ya Bapak Ibu sekalian. Selain bisa memberikan informasi ke dalam, juga bisa memberikan informasi yang keluar dengan benar dan sebagainya. Pak Irfan sudah connect Pak Irfan? Assalamualaikum Bu Amanah. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, Bu Eni, Bu Faiza. Halo, ampun. Iya. Link yang baru udah disebarkan yang PKO 19 belum ya? Dalam juga Belum, menyampaikan berita itu kadang kita juga mohon maaf ini dari beberapa provinsi, kadang bukan adminnya kan, bukan pengaruh Pak tata Fahmi. bahasa itu yang mungkin yang juga perlu kita perhatikan. Kami kurang tahu Pak. Kalau saya sih di kita situ mohon sih, maaf saya membaca nggak tahu. berita dari daerah tertentu, kemudian iya. lokasinya. Nah sekarang yang Saya bisa teruskan diterima aja. dan dipahami Iya, silakan. semua kalangan itu yang bagaimana kan gitu Bapak Ibu sekalian. Juga ada terbetik di benak saya kan gitu. Halo Pak Irfan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nampaknya tidak bisa dilanjutkan. Atau kita masih tunggu koneksi Pak Irfan? Bagaimana Bu Amanah? Iya, mungkin mengingat waktu Ya, kita sisa 3 batasi menit. sampai, ya betul, Iya. kita batasi sampai pukul 17.30. Maaf, 17.30 19.30 WIB. Iya. WIB ya. WIB. Nampaknya Pak Irfan jaringan terputus. Maaf Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Fahmi ya, tidak bisa yang ditanyakan tadi tidak bisa ya dijawab. Ya, mohon maaf. Ya nanti kita bisa saling chatting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya untuk malam ini silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang absen silahkan absen. Pak Absen Fahmi ya sudah hostnya. dibuka dari jam Iya. 19 tadi, silahkan. Terima kasih kepada Bapak Irfan. Mohon maaf sekali lagi jaringannya terputus Bapak Ibu sekalian. Saya kembali sekarang saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada host. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum masuk ya Bu Eta. Alhamdulillah, demikian tadi pelaksanaan seminar kita tentang teknik penulisan, pembuatan berita. Tunggu aja. Namun mungkin banyak hal Pak yang Fahmi belajar juga ya. pertanyaan Kalsel juga ya. bisa dijawab malam ini. Kita akan lakukan juga. di chatting atau di Kalsel semua. kegiatan kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini Bu Eta nampaknya Pontianak Pak ya. menjadikan ilmu dan pengetahuan. Marilah kita tutup acara Ada provinsi nampaknya. kita Iya. malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Saya selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain lagi di kereta ya.
Ini khawatirnya Pak Adi nanti belum apa-apa kita habis lagi waktu jadi. Iya, apa intinya itu Pak itu Iya. seri itu. Kan beli apa settingannya 5 tadi. Iya, Belum mau acaranya. iya. Akhir. Mm-mm. Ya aku kan tapi dia. Benar itu ya. Kalau ayah nggak bekerja lagi sambil main HP lah sama main telepon. Laptopnya kan ada laptopnya sih ya kami dulu dah anh đâu anh có ta tiêu đó là thầy có rồi mày hả lấy cùng non hả Oke, Pak Irfan sudah join nampaknya. Bisa kita mulai aja Pak Fahmi. Oke. Udah 9:08. Kepada Ibu Amanah, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo. Pak Irfan belum nyambung. Oh, Karena dari nyari deh. Nanti deh. Ini kalau lagi orang dari dena. Ini soalnya. Pendek ya. sudah masuk belum? Pendek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah bisa. Baik. kita nggak ada kenapa kita nggak ada Abis, api aja. Sore tadi. Gimana Pak Irfan? Udah siap? Sip. Oke, mantap. Oh, ya, oke.
Kita mulai saja. Oke, kita mulai saja. Bu Amanah, silahkan dibuka. Pakai tripod. Assalamualaikum ya ahli ya huti. Silakan. Hostnya, Bu Amanah, silahkan. Ini belum masuk ya Pak? Oke, iya, Ya sudah. sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam jumpa, salam kenal terhadap semua peserta dalam seminar pada kesempatan kali ini. Kami selaku host Amanah Sriwigati dari R Al-Fatah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar melaksanakan atau membuat suatu acara seminar melalui web. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang pembuatan berita atau bagaimana teknik-teknik cara pembuatan berita. Yang mana teknik-teknik pembuatan berita sangat kita sesuatu yang sangat urgen atau perlu sekali untuk kita ketahui, di mana pada era sekarang berita adalah salah satu yang wajib atau sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Semua akan dapat kita lihat atau kita ketahui dari pemberitaan yang ada di media. Salah satunya, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas teknik-teknik tentang berita yang insya Allah akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada moderator. Sebelumnya, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh host tadi Bu Amanah, kita malam ini akan membahas tentang bagaimana tentang menulis berita yang baik. Nah, sumber kita pada malam hari ini adalah sudah tidak asing lagi. Beliau sudah banyak pengalamannya di bidang penulisan berita, yaitu Bapak Irfan Abdurrahman, Sarjana Teologi Islam. Beliau adalah pernah bekerja di reporter di harian terkemuka nasional, yaitu Harian Republika. Selain itu juga beliau juga di Radio Albanis Bandung, dan tentunya juga di majalah ISI Live. Bagi Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti ISK Education, tentu juga tidak asing lagi dengan ISK, ya. Kepada Bapak Irfan Abdurrahman, kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru semua dan seluruh peserta. Jadi berbicara berita ini mungkin menjadi sesuatu yang penting karena mungkin nanti jenjang karir Bapak Ibu setelah menjadi guru mungkin tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi wakamat humas. Nah, ini biasanya sangat penting. Yang pertama perlu coba saya jelaskan, langsung saja ke sebentar. Sudah muncul ini materinya? Ya,
Sudah. Sudah. Oke. Jadi sebelum kita masuk mengenai dasar-dasar teknik penulisan berita, saya akan coba jelaskan dulu sebenarnya apa itu berita. Jadi berita itu adalah suatu laporan tentang kejadian-kejadian global yang menarik. Oleh karena itu, yang melaporkan sering disebut reporter karena dia melakukan reportase atau memberikan laporan, atau sering juga disebut dengan wartawan. Nah, apa saja unsur dari berita ini? Yang pertama, harus ada kejadian atau peristiwa, kemudian dibuat atau dilaporkan di media massa. Kalau kita di sekolahan mungkin bisa di situs sekolah ya. Ya. Kemudian juga harus ada pembaca, pendengar atau bisa. Ya. Kemudian ini tidak jauh berbeda. Nah, berita sendiri memiliki pergeseran makna. Kenapa? Pada zaman dulu mungkin bagi orang pada saat 20 tahun yang lalu melihat gajah kelaparan itu menjadi suatu isu atau suatu berita yang sangat menarik untuk diangkat. Akan tetapi kalau untuk zaman sekarang mungkin lebih fokusnya ke bagaimana pencegahan kepunahan, bukan fokus kepada kelaparannya. Kadang itu juga terjadi pergeseran. Nah, kemudian saat ini biasanya sih beberapa media massa itu melihat sesuatu itu layak atau tidak diberitakan, dilihat dari kejadiannya menarik atau tidak. Kalau anjing menggigit manusia mungkin itu biasa. Jadi kita sering menyebutnya sense of news-nya. Nah, sense-nya itu kita seorang pewarta ataupun seorang humas harus melihat. Misalkan ada 2 kejadian. Yang pertama kecelakaan beruntun, kemudian satu lagi pembagian sembako. Nah, itu biasanya kalau dalam kondisi seperti itu kecelakaan beruntun akan lebih diutamakan. Kenapa? Karena di situ lebih banyak yang bisa kita bantu untuk segera ditolong dari korban-korbannya. Ya, lanjut. Ini tidak jauh berbeda, sama saja. Nah, apa saja unsur dari berita ini? Nah, dia itu sebenarnya 5W 1H. Ya, what, apa yang terjadi. Jadi biasanya apa yang terjadi itu kejadiannya apa. Dan butuh siapa yang terlibat dalam kejadian tadi. When itu kapan. Where itu di mana kejadiannya. Biasanya lokasinya, TKP-nya di mana nih. Kemudian why. Why itu biasanya kalau misalkan dari suatu kejadian tuh misalkan modus operandinya apa, kemudian latar belakang kejadiannya apa, dan how itu lebih ke harapan. Nah, biasanya kalau untuk kita memulai menulis itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Ada yang depth news. Depth news ini lebih ke laporan yang kompleks atau mendalam. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu dulu pernah melihat bagaimana Republika memberitakan terkait poluan berjilbab, itu kita sering beritakan tuh. Nah, itu biasanya depth news. Jadi kita mengulang kembali, merunning kembali untuk memperdalam isunya itu adalah poluan berjilbab. Kemudian selanjutnya ada lagi presisi, jurnalisme presisi. Nah, biasanya ini untuk mengejar objektivitas dan ketepatan dari satu berita. Untuk menggunakan penelitian sebagai salah satu alat untuk menyajikan objektivitas dan ketepatan. Seperti itu. Kemudian stopnya sendiri yang pertama harus tepat, berimbang, jelas, dan aktual. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lebih baik untuk ada tanya jawab. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, mungkin itu sekilas dari Bapak Irfan. Mungkin di antara audien Bapak Ibu sekalian akan ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan.
Silahkan. Ini boleh bertanya Pak? Iya, silakan Pak Fahmi. Iya. Saya mau tanyakan sama Pak Irfan. Yang 153 Apa yang kira-kira itu bisa? Oh iya, oke. storing. Oh iya. Iya. Produk jurnalistik yang seperti apa yang kira-kira itu cocok untuk dunia pendidikan saat ini, Pak? Dan bagaimana membuat berita itu masuk sebagai kategori produk membuat sebuah berita yang merupakan produk jurnalistik. Kira-kira itu aja, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Irfan, bisa langsung ditanggapi atau mungkin ada pertanyaan lain? Halo Pak Irfan? Iya. Berita yang bagaimanakah yang bisa kita angkat di dalam dunia pendidikan dan bagaimana itu merupakan yang bisa dikatakan produk jurnalistik yang relevansinya dengan dunia pendidikan? Silahkan Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Ya nampaknya Pak Irfan sedang ada keperluan. Ada jaringan mungkin terputus atau bagaimana? Pak Irfan? Masih connect? Halo Pak Irfan? Pak Irfan? Halo Pak Irfan? Pak Irfan? Nampaknya Pak Irfan sedang jaringannya atau bagaimana ini tidak ada koneksi. Halo Pak Irfan? Pak Irfan? Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya jaringan dari Pak Irfan atau koneksinya mungkin terputus. Kadang kita ya di dalam dunia pendidikan itu Bapak Ibu sekalian ya, yang bagaimanakah yang bisa kita angkat? Kira-kira apa ya Bapak Ibu sekalian? Misalkan di tengah pandemi ini kan bisa kita angkat. Namun yang bagaimanakah yang dimaksudkan mungkin menurut Pak ya tadi Pak Fahmi tadi yang bisa diangkat sebagai produk jurnalis gitu kan. Ya. Pak Irfan? Halo Pak Irfan? Ya, silakan Pak Irfan. Pak Irfan masih bisa mendengar? Halo Pak Irfan?
Bapak Ibu sekalian, halo Pak Irfan, nampaknya connect kembali. Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya, jaringan Pak Irfan nampaknya putus nyambung. Kita perlu sumber langsung gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga tidak bisa meraba-raba misalkan berita-berita apa saja yang bisa menjadi produk jurnalis. Ya, kita sih mohon maaf basic saya sebagai sains matematika, jadi ya masalah produk-produk berita itu yang kaitannya dengan saat ini kan, dan yang tidak bisa juga bisa memastikan apakah itu semoga produk berita dan dapat dikarenakan produk jurnalistis ya gitu. Loh Pak Irfan. Baik Pak Irfan, nampaknya koneksinya terputus. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kadang tadi disinggung Bapak Ibu sekalian ya di sekolah atau di madrasah. Ya kita tentunya ada yang namanya wakahumas. Wakahumas itu juga merupakan corong ya Bapak Ibu sekalian. Selain bisa memberikan informasi ke dalam, juga bisa memberikan informasi yang keluar dengan benar dan sebagainya. Pak Irfan, sudah connect Pak Irfan? Ya. Dalam juga menyampaikan berita itu kadang kita juga mohon maaf ini dari beberapa provinsi kadang pengaruh tata bahasa itu yang mungkin yang juga perlu kita perhatikan. Kalau kita mohon maaf membaca berita dari daerah tertentu kemudian kok rasanya, nah sekarang yang bisa diterima dan dipahami semua kalangan itu yang bagaimana kan gitu Bapak Ibu sekalian. Juga ada terbetik di benak saya kan gitu. Halo Pak Irfan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nampaknya tidak bisa dilanjutkan atau kita masih tunggu koneksi Pak Irfan? Bagaimana Bu Amanah? Iya, mungkin mengingat waktu Ya, kita batasi sampai ya betul. Iya. Kita batasi sampai pukul 17.30. Maaf, 19.30 WIB. Iya. WIB ya. WIB. Nampaknya Pak Irfan jaringan terputus. Maaf Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Fahmi ya, tidak bisa yang ditanyakan tadi tidak bisa ya dijawab ya, mohon maaf ya, nanti kita bisa saling chatting untuk menjawab pertanyaan itu tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya untuk malam ini silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum absen silahkan absen. Absensi sudah dibuka dari jam 7.19 tadi, silahkan. Terima kasih kepada Bapak Irfan, mohon maaf sekali lagi jaringannya terputus Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada host. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pelaksanaan seminar kita tentang teknik nulisan atau teknik pembuatan berita. Namun mungkin banyak hal yang akan menjadi pertanyaan dan belum bisa dijawab malam ini. Nanti kita akan lanjutkan di chatting atau di kegiatan kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini dapat menjadikan ilmu dan bertahan. Marilah kita tutup acara
seminar web kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Saya selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.